Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Daulima. Saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Bab 5, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja. Kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara. Baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika di kebudayaan mereka. Coba Anda cari bukti-bukti akan hal ini dalam buku-buku sejarah perihal kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tutuan kolonial. Ardiman 2011, aksi-aksi perjuangan patriotis itu antara lain didokumentasikan Mutaluti dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dalam tuntutan hak-hak mereka. Tak hanya itu, berikut kewajiban perpajakan warga negara. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, menghitung perhitungan pajak. Yang ketiga, membayar atau menyetor pajak yang terutang. Yang keempat, melaporkan pajak. Manfaat pembayaran pajak bagi warga negara. Yang pertama, fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua, subsidi pangan dan BBM. Yang ketiga, transportasi massal. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, penegakan hukum. Yang kedelapan, kelestarian lingkungan hidup. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian di atas, Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kebutuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambat secara total keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah penjajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataan bersifat temporer karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah atau natural rights yang lekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari tentang jauh hal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian sistem konstitusional Inggris. B. Revolusi Amerika.
Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence. Amerika Serikat menjadi negara Amerika dekat tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des Lois de Homme et du Citoyen, pertanyaan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangan pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama, B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, C. Kebebasan dari kemelaratan, D. Kebebasan dari ketakutan. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang kita berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan dan santun dan pandai berbahasa basi, sekoyong-koyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku, dan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba-coba membaca situasi pasca reformasi. Sekarang ini terdapat beberapa gejolak sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Wirutomo 2001. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dari hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswi dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen UUD NRI 1945, B. Penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, C. Menegakkan supremi hukum penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, E. Otonomi daerah, F. Mewujudkan kebebasan pers, G. Mewujudkan kehidupan demokrasi, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, aturan dasar ilhal pendidikan, kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuan tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI, namun dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahan berikut ini. Rumusan naskah asli pasal 31. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kesempatan berkembang sebaliknya, kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi, karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, B. Menolak
masuknya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dalam kesejahteraan sosial. Bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 15 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri di atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan ayat 3 dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul babnya di perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial terdiri dari atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan ayat 4 ayat. A. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 233 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. C. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam harus dikuasai negara. Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam pasal 34 UUD NRI, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk A. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. B. Memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. C. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. D. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 33, 1, 32, 33 dan 34, setelah amandemen 34 UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur sendiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. E. Mendeskripsikan dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dan demikian terhadap harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama terbesar ke tanah air kita. Karena itu adalah dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 29. Bacalah pasal tersebut. Pengusulan dari sila-sila di mukanya jadinya di antara hasil 5 sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya.
sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari A. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi yang sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, dan melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tinggi berupa peradaban. Dalam konteks ini ada apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional? Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945. Cari dan bacalah pasal tersebut. Dari rumus pasal 31 ayat 3 UUD NRI juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini pemerintah yakni mengusahakan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkungan pembangunan negara, cakupannya meliputi hal berikut. A. Fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Fungsi media, menangani masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. C. Fungsi aktivis, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Berikut perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan perungakan sebesar kemampuan. Pasal 33 ayat 3. Diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan persatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 4. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang lain. Pasal 34 ayat 3. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2.